Selamat malam, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Oke, untuk tema kali ini adalah kau bukan sembarang orang, untuk itu dia masih menyimpan energimu. Kau bukan sembarang orang, ya teman-teman. Walaupun dia berusaha untuk mengabaikan kamu, tetapi ya karena kamu di sini punya energi yang besar sehingga susah sebetulnya untuk melepaskanmu. Di sini teman-teman, kenapa orang itu bilang atau orang-orang selalu merasa kamu tuh tidak seperti yang lainnya. Saya melihat kamu adalah sosok yang kuat di sini, ya. Sosok yang kuat adalah sosok yang teguh. Kamu tuh kayak pandai membawa dirimu untuk menghadapi situasi atau eksplorasi. Yang aku lihat di sini teman-teman, kamu tuh orangnya tidak takut akan apapun. Kamu tidak mengandalkan orang lain atas setiap masalahmu. Ya, jadi kamu punya sosok yang kuat. Di sisi lain, kamu tuh memiliki jiwa yang lembut. Secara alam bawah sadar, kamu ini memiliki jiwa yang lembut. Kamu ini orangnya nggak tegaan. Kamu tuh berusaha untuk membahagiakan orang lain. Ya, dalam kondisinya mungkin kamu tuh banyak berkorban, banyak memberikan sumbangsih terhadap orang lain yang antara mereka sadari atau tidak sadari. Di sini ada kartu The Hermit. Kamu secara spiritual, walaupun ibadahmu mungkin juga bolong-bolong ya, tetapi kamu diberkahi punya magnet spiritual yang kuat. Ya, kalau orang punya magnet spiritual yang kuat, dia tidak harus menjadi seorang kayak ahli agama atau mengetahui agama dengan baik, tetapi kamu bisa merasakan namanya energi dari bumi, ya, dimana kamu berpijak, sekitar itu memberikan, oh ya, instingnya enak atau nggak enak. Yang paling utama kalau orang punya insting atau punya sisi spiritual yang baik adalah nggak usah banyak bicara, tapi ya udah gitu. Ada keputusan atau ada insting bahwa ini akan terjadi gini nih, gitu. Firasat ya. Aku nggak bilang kamu master firasat kayak Kang Wirang Birawa ya. Tapi manusia tuh pasti punya firasat. Di sini ada kartu The Hermit. Kartu The Hermit itu menunjukkan bahwa kamu tuh orangnya lebih senang ketenangan. Ya, jadi dua kartu ini menunjukkan bahwa auramu itu kayak wow sekali di mata orang. Ya, lebih-lebih kalau kamu pakai li aura ini, serius. Oke, teman-teman, ini bisa dikirim ke Singapura ya. Kalau ke Malaysia, mungkin aku hanya bisa merekomendasikan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, bukan orang Malaysia langsung yang pesan ke saya ya. Kalau bisa, karena banknya sudah beda, mereka tidak tahu cara transfer. Ada beberapa yang tahu, tapi kan aku nggak mungkin jelasin tiap ada order ya. Kemudian di sini ada kartu Queen of Cups. Nah, di sini Queen of Cups itu ya, yang ditampilkan appearance kamu di mata lawan jenis adalah di sini kamu tuh menawan. Lihat ini, ya, begitu anggun, begitu ganteng, begitu menawan, begitu menarik perhatian orang. Jadi ada romansa, ya. Kamu tuh punya inner aura romansa, aura genit, aura kekuatan. Terus di sini kalau aku lihat ya, yang kau tampilkan adalah kebahagiaan. Kenapa? Kamu tuh selalu kayak orang tuh kayak ngelihat kamu kayak terberkahi dengan apapun yang kamu mau, sepertinya nantinya akan terpenuhi gitu loh. Jadi tuh ada optimisme, ada kayak ladang rezeki yang bagus. Kemudian yang aku lihat di sini dari independen kamu sendiri, kamu adalah orang yang mandiri. Selain mandiri, aku juga melihatnya kamu itu lebih kepada orang yang nggak mau ngerepotin, ya. Kamu banyak sumbangsi juga loh, misalnya ke lawan jenis. Kamu tuh berusaha untuk menjadi sosok yang tidak nyusahin, yang tidak manja, yang aku lihat. Walaupun kamu butuh kemanjaan, walaupun kamu butuh diperhatikan, tetapi kamu seperti tidak mau menegur. Biarkanlah itu menjadi kamu tahu kesadaran orang itu, ya, kesadaran sebuah lawan jenis. Oke, sekarang kita akan lihat seseorang yang mungkin sangat terpikat pada kamu, karena memang sosok kamu ini tidak sembarangan.
energi dia kepada kamu sekarang ini ya. Oke, ini cukup dewasa orangnya. Aku bilang cukup pengertian. Dia punya sisi hatinya lembut ya. Sisi lain dia lembut. Sisi lain dia tuh suka bicara, suka menuangkan isi hati. Kamu sama dia itu kayak banyak curhatnya, gitu. Orangnya lembut ini. Kemudian yang saya lihat di sini prosperity. Ya, kita bicara mengenai keuangan, kita bicara mengenai kemajuan. Seseorang ini termasuk dari kalangan yang ada materinya. Jadi entah itu dari hasil kerja, dari hasil yang dihasilkan, dan menurut saya dia datang dari kalangan yang memang mampu, ya, menengah ke atas atau mampu, bukan yang yang sulit, yang gimana gitu. Tapi ini orang punya keberkahan dalam keuangan. Jadi dalam artian dia mampu lah ya. Kemudian yang saya lihat di sini tuh ada kartu profitable. Bisa aja bekerja dalam bidang keuangan ya. Kemudian bisa aja marketing, sales, pokoknya yang berbau dengan cuan. Karena saya ngelihat materi itu penting buat orang ini. Karena kenapa? Dengan materi dia bisa kayak membahagiakan kamu, membahagiakan orang yang dia suka. Ya, dia berpikirnya materi. Orangnya ini adalah orang yang cemburuan. Ini jago bisnis juga loh ya. Kalau misalnya sekarang kamu ketemu dengan sosok, oh ya dia mungkin lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi kamu harus lihat latar belakangnya bahwa dia pernah sukses, dia adalah orang yang cuan, dia adalah orang yang oke lah. Di sini kata to beware ya. Dia ini orangnya sangat berhati-hati dan sangat cemburuan. Kadang omongan kamu aja kadang-kadang nggak ditelan mentah-mentah, dia mesti mikirin lagi dan lagi kayak gitu. Terus di sini ada kartu reunited. Bisa aja dia datang dari masa lalu atau baru ketemu lagi, atau seakan-akan kalian punya chemistry sudah kenal lama. Ini yang terjadi, chemistry kayak udah kenal lama ya. Terus ada kartu voyage. Selama ini mungkin kondisinya kamu sama dia itu kayak nggak dekat, agak jauh gitu ya. Dan sekarang ini mungkin ketemu lagi dan masih berproses. Yang aku lihat sih tidak dekat, bukan tetangga kamu yang pasti ya, bukan tetangga kamu. Dia agak jauh dari rumah kamu, dan ini sedang kayak entah dia di luar kota, entah perjalanan bisnis, entah jarak dari rumah kamu ke dia nih jauh sekali. Misal dari ujung ke ujung gitu ya. Kamu tinggal di kota besar, misalnya Jakarta mana nih? Misalnya Jakarta Timur sama Tangerangnya mana nih, ya kan? Nah itu kayak gitu teman-teman. Jadi secara logika gak bisa ditempuh dalam jarak yang cuma 5 menit, 10 menit, setengah jam gitu. Pasti lebih dari 1 jam ya. Bisa jadi 1 jam, 2 jam kalau di Jakarta ini kayak macet gitu. Dan bottom of deck-nya ya, orang ini dia tuh selalu punya karakter yang menurut aku ya suka merasa tidak nyaman, suka merasa gak percaya diri, kurang yakin. Orang itu kayak kurang yakin akan sesuatu gitu. Kalau dibilang dia sebetulnya cerewet, dia cerewet, tapi cerewetnya sama orang-orang tertentu. Ya ini tiga karakter ini dia tuh kayak suka materi gitu loh, kayak pekerja keras ya, pikirannya bisnis ya, kayak gitu gitulah. Nah kemudian yang aku bisa cek di sini adalah energi dia kepada kamu. Kenapa dia menganggap kamu tuh istimewa ya? Ini dari pandangan dia. Sama, ini ada kartu Nine of Cups atau Nine of Emotion. Ketika bersama kamu, dia merasakan adanya waktu yang bahagia. Ya, seperti ajaib banget nih, gue ngomong sama dia seakan-akan kayak dia ini adalah tujuan akhir aku. Ada kenyamanan, bahagia, tertawa di situ. Kayak nggak memikirkan
memikirkan esok itu susah atau gimana, tapi ketika kamu berada pada satu tempat dengan dia, ngobrol sama dia, ya, ambience-nya itu loh, ambience-nya itu tuh kayak ada dorongan untuk ketawa gitu ya. Terus ada keyakinan. Kalau kamu lihat dia orangnya kan nggak yakin ya, ketika sama kamu dia tuh bisa senyum, bisa ketawa. Ada kartu Guardian of Action. Ini lebih seperti gini teman-teman. Dia itu ada kayak keinginan dan kayak kewajiban untuk mungkin menjaga kamu. Jadi setelah dia ngobrol sama kamu, aku ngelihatnya dia kayak ada optimisme untuk oke, aku harus melindungi, aku harus ada di samping dia gitu. Apa ya, kayak ada koneksi silver lining yang menurut aku kayak gimana caranya gue harus deket lo gitu ya, aku harus ada di samping kamu, aku harus tahu nih, seperti ada kewajiban yang tumbuh untuk aku harus tahu kamu, aku harus tahu kamu baik-baik aja, kamu sakit, kamu apa, aku harus perhatian kayak gitu. Nah terus di sini saya melihat dengan bersama kamu, dia tuh kayak berpikir bahwa ada sebuah harapan yang pasti datang, ada sebuah kabar, ada sebuah harapan yang pasti datang. Dia merasa langkahnya itu stepnya untuk bahagia ya, untuk mengejar cita-cita ataupun mewujudkan apa yang dia inginkan, itu tuh selalu kayak dipenuhi dengan rasa optimisme. Karena kamu di sini nggak pernah buat dia down gitu. Kalaupun dia down, kamu yang mencoba untuk menaikkan moodnya. Oke, di sini ada kartu spiritual teacher. Nah, ini teman-teman, ya, ini ada kartu hermit juga ya. Yang aku bilang tadi, keluar kartu hermit dari kamu ini masuk ya. Jadi, kenal sama kamu bukan rasa kenal biasa, tetapi memang ada satu energi yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara fisikal itu apa. Chemistry itu datang begitu tiba-tiba, membuat bergejolak, dan yang aku lihat di sini, dia tuh kayak ada melihat kamu tuh sebagai sesosok orang yang bercahaya gitu loh, dalam arti lighting ya, kamu tuh adalah jalan terang. Jadi dia kayak seakan kayak following kamu aja, kayak bisa setia sama kamu, dia suka berada di sekitar kamu. Kemudian dia merasakan kalau nggak ada kamu tuh hidupnya tuh tidak terpenuhi, ada sesuatu yang kosong aja. Ada kartu Ten of Action. Nah, aku bilang kartu Ten of Action di sini ada keinginan dari dia untuk berusaha mendapatkan kamu. Karena kenapa ya? Setiap manusia itu pasti menemukan positivity vibes-nya sendiri. Ya, itu ketemu di berbagai macam orang yang kita udah ketemu setiap hari. Klik dan clock-nya itu nggak semua sama semua orang. Mungkin baik, semua teman kamu baik, tapi klubnya pasti sama satu orang, dan ini yang terjadi. Sehingga apa ya, ada keinginan untuk berbuat lebih, ada keinginan untuk untuk mendapatkan reward, untuk gimana caranya kamu itu terus ada perhatian ke dia, dan dia juga begitu. Ada satu koneksi spesial yang mau diperjuangkan di sini. Kemudian yang aku lihat di sini ada kartu Five of Emotion. Kamu tuh yang bisa kayak buat mood dia naik turun ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya ada sisi ketergantungan seperti ini, maka ketika memang ada rasa kecewa atau kamu mungkin marah sama dia, kalian lagi nggak saling koneksi atau gimana, ada perasaan sedih gitu loh, kayak selalu ada perasaan bersalah. Kok aku sama dia berantem ya hari ini, kenapa ya, aku salah apa ya, aku harus gimana ya. Nah, ada kekhawatiran di situ teman-teman ya, ada kekhawatiran di situ. Kenapa? Dia melihat kamu itu adalah orang yang sangat spesial ini ya, kamu tuh kayak membuat dia tunduk gitu. Terus aku ngelihatnya kamu tuh punya power yang besar sebetulnya. Kamu tuh punya power pengontrol dan pengendali. Lihat aja di sini kartunya ya. Kamu tuh bisa buat dia tuh begging atau memohon supaya maafin aku dong. Dia nggak peduli sih kalau misalnya dalam tingkatan kamu ngerendahin dia, atau yang penting jangan berantem.
gak mau berdebat. Orang ini gak mau berdebat dan banyak ngalahnya. Di sini kalau aku lihat ya, dia punya pikiran yang kayak suka cemburu sama kamu. Kadang-kadang insting dia tuh suka salah sama kamu. Jadi kalau misalnya dia kayak bersikap dingin atau kadang-kadang dia seakan-akan gak care, itu tuh bukan satu kebenaran atau bukan sesuatu hal yang benar gitu loh. Karena kadang-kadang dia tuh juga jaim ya. Di sini jujur aja teman-teman, seperti yang aku bilang tadi nih ya, ada rasa insecure ya, ada gambar awan kelabu di sini. Yang aku lihatnya dia itu adalah orang yang nggak percaya diri gitu loh. Jadinya kalau dia lebih pasif kamu rasakan dari kamu ya, karena dia tuh bingung harus berbuat apa, karena dia tuh bukan orang yang punya sense untuk cepat memutuskan gitu loh. Bukan orang yang oh gue tahu nih gue harus gimana, takutnya nanti dia berbuat ini banyak salahnya gitu loh ya. Dia selalu kayak ada insecurity tuh. Nih aku baru ngomong apa, dia kedepannya kayak gimana, kayak suka bingung. Nah di sini aku lihatnya dia itu kayak bingung kalau misalnya memang ada kalian berkonflik nih, dia tuh harus melakukan apa, gimana biar kamu nggak marah. Kayak misalnya dia kalian ada beda pendapat gitu ya. Nah dia tuh nggak tahu gimana harus membuat kamu tuh kayak oke, kayak gitulah. Paham ya di sini ya? Tuh dia itu masih selalu berproses untuk bilang sama kamu, ini loh aku menawarkan cintaku, yakinlah sama aku gitu loh. Walaupun ya banyak kekurangan di belakang ya, mungkin dia bukan tipe kamu, let's say, terus ya mungkin secara physically mungkin bukan tipe kamu banget, mungkin kamu sukanya cowok yang tinggi, cowok yang kulitnya putih, tapi yang datang ke kamu mungkin kurang baik. Kadang-kadang orang tuh, ada orang melihat itu physically, ada orang yang lihat kenyamanan ya, it depends on you. Dia melihat sekarang ya, kondisi kehidupannya dia itu lagi jatuh-jatuhnya, dan untuk mendapatkan satu keseimbangan itu masih berproses. Jadi kalau misalnya mood dia agak mood swing dengan masalah kehidupan, masalah kegelisahan dia, besok aku gimana ya, kamu juga harus di sini mengerti, karena di sini ada kartunya, dia melihat hidup dia itu makin terpuruk gitu sekarang. Di sini mungkin ya, kalau ada waktunya dia ingin mengatakan sesuatu yang penting sama kamu, dia berusaha untuk bicara mengenai apa kebenarannya, perasaan dia ke kamu gimana, itu nanti ada waktunya ya. Tuh dia nggak sabar untuk mengatakan apa yang dirasakan sama dia kepada kamu ya. Ini masih ada keterkaitan satu kebenaran perasaannya terhadap kamu. Kenapa bottom of deck-nya? Dia percaya akan feelingnya tentang kamu. Jadi kalau misalnya banyak orang yang kayak mempengaruhi dia, bilang dia nggak baik buat kamu, dia mengikuti feelingnya aja. Kemana feeling itu masih terikat sama kamu ya, dia tetap akan mempertahankan kamu. Di sini aku lihatnya ya. Kalau kalian di sini ada yang berantem sekarang ini kondisinya, kamu nggak usah khawatir gitu. Kadang-kadang orang berantem itu selama dia nggak ngomong putus, sudah kita putus aja. Atau kamu yang keseringan ngomong putus, itu juga jangan ya. Jadi coba untuk mengerti dari kondisi dia, karena mungkin kehidupan dia ini, dia sedang melihat dirinya sendiri itu lagi kayak jatuh mungkin ya. Kondisinya mungkin kan 2024 kita nggak pernah tahu orang itu kehilangan pekerjaan atau gimana, kita nggak pernah tahu teman-teman. Apa yang sebenarnya nanti dia akan lakukan ya terhadap kamu. Di sini aku bilang dia akan membawa banyak perubahan ya teman-teman. Kalau kelas ini ya, dia akan membawa banyak perubahan. Kedepannya seperti apa, dia akan berusaha menyesuaikan menjadi seperti yang kau mau ya. Dan di sini dia akan sangat berhati-hati bersikap, berkata atau bertindak, karena jujur aja dia ada ketakutan untuk berpisah dari kamu. Orang ini kayak susah untuk ditinggalin
Tuh, dia merasa memang energinya nggak mau kamu tinggalin, karena di sini ada kartu The Devil, itu udah kayak melekat, udah kayak kancing sama kancing sama kerah gitu, udah nggak bisa berpisah, kayak lukisan tanpa kanvas ibaratnya ya, kayak asbak tanpa rokok, itu nggak mungkin, itu pasti satu kesatuan. Oke, secara spiritual apa yang dirasakan? Karena dia gini loh, dia nggak mau pergi dari kamu karena memang ada energi yang bagus gitu, ada energi semangat sama kamu. Kamu yang menyembuhkan dia dari luka batin, kamu yang menyemangati dia di saat dia lagi terpuruk sekarang ini. Ya, jadi kamu tuh bukan orang sembarangan buat dia. Dan di sini tahu nggak, dia tuh lebih nyenyak, lebih nyaman, lebih apa ya, lebih kayak nggak mau mikirin hal-hal buruk, selalu positivity. Inilah pembacaannya teman-teman, dan aku akan bukakan mungkin untuk inisialnya. Oke, ini ya, ini adalah inisialnya teman-teman. Kalau mengenai angka mungkin ada angka 10, 3, 4 ya. Terus di sini ada angka 8, ada angka 4, 10, pokoknya angka 4, 10, 3, 4. Kemudian di sini 9, 2, 4, banyak banget ya. 1, 5, 8. Ya mungkin itu ada nomor telepon dia, atau kita bicara mengenai apa sih, nomor rumah atau apapun, atau ukuran apapun, angka-angka yang terkaitan dengan tanggal jadi kalian kayak, atau apa, tanggal kalian ketemu, whatever itu ya. Ini adalah pembacaannya teman-teman, dan aku mau berikan pesan untuk malam ini adalah terbukalah gitu loh ya. Jadi kalau kamu punya aura positif ya, sebarkan aura positifnya. Mencoba untuk berkata jujur. Misalnya kamu suka dalam iya atau tidak, kamu tuh harus belajar jangan iya terus, tapi kalau kamu nggak suka kamu boleh mengatakan tidak ya, karena itu adalah kunci pegangan teman-teman ya. Hidup itu nggak ada yang abu-abu, adanya iya dan tidak, itu aja. Terima kasih yang sudah denganku untuk malam ini. Semoga pembacaannya bisa memberikan satu insight yang positif untuk kalian. See you when I see you. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.